Thank you juga untuk yang dengerin di mobil ya. Ada Mas Fajri dan juga Karwanipun ya. Karwanipun. Lama-lama ini malam Jumat siaran wayang nih. Kayak radio sebelah. Ibu Sasa, terima kasih ya sudah dengerin di mobil. Kita lanjut lagi ya ke Roti Malda. Dan kita masih pilih beberapa yang sudah mengirimkan cerita by WhatsApp ya. So jangan kemana-mana, di sini aja ya di 104.4 FM. Terima kasih Anda masih menyimak ya, masih dengerin Nightmare on the Air. Roti Malda masuk di jam 22:50 ya. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon kedua. Ada Mas Ronald, selamat malam. Selamat malam Mas. Mas Ronald di Boja ya? Iya. Boja. Kalau ya? saya di Semarang maksudnya. Masih di ceritanya Semarang. di Boja. Cerita kejadiannya di Boja, arah Singorojo. Iya. Oke. Silakan Mas, boleh dimulai ceritanya Mas Ronald. Oh iya, terima kasih waktunya. Jadi saya mau cerita beberapa tahun yang lalu. Saya sama teman-teman itu ya iseng aja sih sebenarnya. Kalau dulu kan waktu masih muda itu pengennya kayak penasaran gitu, penelusuran. Jadi kami sebenarnya cuma buat konten sih ceritanya waktu itu. Jadi saya dengar cerita di sebuah desa itu ada namanya kayak sendang atau semacamnya. Nah di situ rumornya itu saya juga dengar dari warga sekitar sih, teman-teman saya yang rumahnya di daerah sana. Katanya ada sering bermunculan, atau bukan bermunculan, maaf, kadang sering melihat sosok kijang warna putih seperti itu. Nah, dan tempat itu biasanya dipakai buat bertapa. Ceritanya seperti itu. Saya kurang tahu benar atau tidaknya, cuman waktu itu saya diceritain seperti itu. Pada akhirnya saya sama teman-teman coba untuk main ke sana. Itu jam 12 malam kayaknya kami mulai masuk ke, jadi jalannya itu kayak melewati rerumputan terus masuk ke sungai-sungai gitu. Terus akhirnya kami sampai di sendang itu. Ya di sana kami memang nggak lihat apa-apa karena rombongan kami banyak, ada sekitar 9-10 orang. Terus akhirnya karena kami tidak melihat apa-apa, kami akhirnya coba naik lagi itu di sekitar alas karet, pohon karet seperti itu. Nah karena keisengan kami lagi, jadi teman-teman itu kayak teriak-teriak gitu, manggil-manggil, ayo siapa yang keluar, berani keluar gitu-gitu. Terus akhirnya kami jalan sampai di sebuah jembatan. Jembatan itu konon
cerita dari warga lokal, biasanya banyak dari warga yang lewat situ melihat sosok seperti itu. Dan akhirnya salah satu teman kami itu juga warga situ sih, itu bawa kayak menyan yang dibakar. Itu saya kurang tahu sebenarnya fungsinya atau cara makainya gimana, cuman waktu itu dibakar di atas jembatan itu. Nah, waktu itu baterai kami udah habis semua, nggak ada cahaya lampu dan tinggal 1-2 yang HP yang nyala. Senter juga udah mati semua, tapi pada waktu itu terang bulan, jadi wajah kami semua terlihat. Saya saling melihat wajah itu masih bisa. Nah, waktu kami istirahat di situ, tiba-tiba muncul cahaya dari tempat yang agak jauh. Tip cahayanya itu semakin mendekat. Ternyata itu ada kayak seseorang yang jalan mendekati kami, tapi tiba-tiba malah turun ke sungai. Pada waktu itu kami juga menduga-duga itu siapa sih. Teman-teman saya yang asli warga sana mencoba mengamati apakah mereka kenal gitu. Tetapi mereka tetap gak ngerti itu siapa ya, kok sepertinya asing dan gak pernah dilihat. Saya dan teman-teman juga gak bisa melihat wajahnya. Jadi ketika kami melihat itu kok gelap aja sih. Nah, terus kami coba untuk berinteraksi waktu itu, mengajak ngobrol kayak, permisi Pak, masih Pak D, nyari apa? Soalnya waktu itu bapaknya itu masuk ke sungai, terus kayak mencari-cari sesuatu, tapi nggak bawa, misalkan mencari kodok atau cari ikan kan pasti bawa sesuatu alat pancing atau jaring atau apa. Ini enggak, cuma lihat-lihat di bawah. Terus beliau naik lagi, kami ngajak ngobrol juga enggak dijawab sama sekali. Wajahnya kami semua enggak lihat. Dari 10 anak itu enggak lihat sama sekali wajahnya. Setelah beliau dari sungai naik lagi, lalu jalan cepat banget sampai ke tempat asalnya dan enggak kelihatan lagi. Nah, setelah itu akhirnya kami juga mulai kembali, tapi waktu setelah kami kembali itu kami baru merasakan kayak takut gitu. Itu tadi siapa ya? Nah, yang saya pertanyakan dan teman-teman pertanyakan sampai saat ini itu, apakah sosok itu manusia yang mungkin orang datang terus ngecek ini anak-anak ngapain sih, atau mungkin ada penjelasan yang lain seperti itu sih. Dan semenjak saat itu ya kami udah nggak pernah mencoba seperti itu lagi sih. Begitu Mas ceritanya. Itu tahun berapa Mas? Saya agak lupa, kemungkinan kalau nggak 2018, 2019. Tapi lokasinya berarti hutan ya, sungai. Ya, sungai terus ada hutan. Mas Febri, langsung deh Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Ronald. Selamat malam Mas Febri. Ini memang disengaja ya kalau yang saya tangkap itu. Jadi memang disengaja, memang kayak manggil gitu loh. Iya. Yeah. Jadi sosok yang sempat menampakkan dirinya, sosok yang sempat berinteraksi dengan Mas Ronald dan kawan-kawan ini kalau yang saya tangkap itu adalah memang benar-benar sosok astral ya Mas. Jadi bukan manusia gitu. Ketika apa tadi namanya, kemenyan itu dinyalakan, secara otomatis sosok-sosok yang ada di situ sebenarnya langsung pada ngumpul gitu Mas. Sosok-sosok yang ada di sekitaran situ ya, itu otomatis langsung pada ngumpul di satu titik itu gitu. Walaupun kita
entah membakar kemenyan atau membakar dupa gitu ya. Walaupun tujuan kita bukan, istilahnya bukan memanggil, bukan menyarati ya kalau orang Jawa itu otomatis sosok-sosok yang ada di sekitar sudah tahu gitu, dan langsung berkumpul di satu titik gitu. Jadi sosok ini kalau yang saya tahu berasal dari sebuah hutan ya Mas ya. Ya masih di sekitaran situ gitu. Tapi dari jembatan itu, titik Mas Ronald dan kawan-kawan berkumpul itu, sama titik lokasi yang sosok ini diami itu ya kurang lebih 1 kiloan lah nyampe gitu. Jadi kalau yang saya lihat sosok ini tuh pada zaman dahulunya ya Mas ya, sosok ini kayak memang ya memang kayak pekerja lingkungan situ, pekerja yang di hutan-hutan gitu loh Mas. Oh, oke. Ya. Memang pekerja situ gitu pada zaman dahulunya gitu ya. Tapi ini itu tahun kapan saya kurang paham. Maksudnya sosok ini masih hidup dan masih bekerja itu sampai tahun berapa saya kurang paham gitu. Jadi dia kayak mengasih tahu ya Mas, mengasih tahu kalau memang di sini itu memang ada sosok-sosok astral yang mendiami tempat ini gitu. Tapi intinya tadi sudah sempat diajak ngobrol gitu ya Mas. Halo? Halo. Iya. Iya tadi sebenarnya sudah sempat ditanyain Pak D lagi ngapain gitu, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Beberapa teman udah mencoba untuk lone. Thank you juga untuk yang dengerin di mobil ya. Ada Mas Fajri dan juga Karwanipun ya. Karwanipun. Lama-lama ini malam Jumat siaran wayang nih. Kayak radio sebelah. Ibu Sasa, terima kasih ya sudah dengerin di mobil. Kita lanjut lagi ya Krauti Malda. Dan kita masih pilih beberapa yang sudah mengirimkan cerita by WhatsApp ya. So jangan kemana-mana, di sini aja ya di 104.4 FM. Terima kasih Anda masih menyimak ya, masih dengerin Nightmare on the Air. Krauti Malda masuk di jam 22:50 ya. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon kedua. Ada Mas Ronald, selamat malam. Selamat malam Mas. Mas Ronald di Boja ya? Iya.
Boja Kalau ya. saya di Semarang Oh, maksudnya. masih di Ceritanya di Semarang. Boja. Cerita kejadiannya Ya. di Boja, arah Singorojo. Silakan Mas, boleh dimulai ceritanya Mas Ronald. Oh ya, terima kasih waktunya. Jadi saya mau cerita beberapa tahun yang lalu. Saya sama teman-teman itu ya iseng aja sih sebenarnya. Kalau dulu kan waktu masih muda itu pengennya kayak penasaran gitu, penelusuran. Jadi kami sebenarnya cuma buat konten sih ceritanya waktu itu. Jadi saya dengar cerita di sebuah desa itu ada namanya kayak sendang atau semacamnya. Nah di situ rumornya itu saya juga dengar dari warga sekitar sih, teman-teman saya yang rumahnya di daerah sana. Katanya ada sering bermunculan, atau bukan bermunculan, maaf, kadang sering melihat sosok kijang warna putih seperti itu. Nah, dan tempat itu biasanya dipakai buat bertapa. Ceritanya seperti itu. Saya kurang tahu benar atau tidaknya, cuman waktu itu saya diceritain seperti itu. Pada akhirnya saya sama teman-teman coba untuk main ke sana. Itu jam 12 malam kayaknya kami mulai masuk ke, jadi jalannya itu kayak melewati rerumputan, terus masuk ke sungai-sungai gitu. Terus akhirnya kami sampai di sendang itu. Ya di sana kami memang nggak lihat apa-apa karena rombongan kami banyak, ada sekitar 9-10 orang. Terus akhirnya karena kami tidak melihat apa-apa, kami akhirnya coba naik lagi itu di sekitar alas karet, pohon karet seperti itu. Nah, karena keisengan kami lagi, jadi teman-teman itu kayak teriak-teriak gitu, manggil-manggil, ayo siapa yang keluar, berani keluar gitu-gitu. Terus akhirnya kami jalan sampai di sebuah jembatan. Jembatan itu konon cerita dari warga lokal, biasanya banyak dari warga yang lewat situ melihat sosok seperti itu. Dan akhirnya salah satu teman kami itu juga warga situ sih, itu bawa kayak menyan yang dibakar. Itu saya kurang tahu sebenarnya fungsinya atau cara makainya gimana, cuman waktu itu dibakar di atas jembatan itu. Nah, waktu itu baterai kami udah habis semua, nggak ada cahaya lampu, dan tinggal 1-2 yang HP yang nyala. Senter juga udah mati semua, tapi pada waktu itu terang bulan, jadi wajah kami semua terlihat. Saya saling melihat wajah itu masih bisa. Nah, waktu kami istirahat di situ, tiba-tiba muncul cahaya dari tempat yang agak jauh. Tip cahayanya itu semakin mendekat. Ternyata itu ada kayak seseorang yang jalan mendekati kami, tapi tiba-tiba malah turun ke sungai. Pada waktu itu kami juga menduga-duga itu siapa sih. Teman-teman saya yang asli warga sana mencoba mengamati apakah mereka kenal gitu. Tetapi mereka tetap gak ngerti itu siapa ya, kok sepertinya asing dan gak pernah dilihat. Saya dan teman-teman juga gak bisa melihat wajahnya. Jadi ketika kami ngelihat itu kok gelap aja sih. Nah, terus kami coba untuk berinteraksi waktu itu, mengajak ngobrol kayak, permisi Pak, masih Pak D, nyari apa? Soalnya waktu itu bapaknya itu masuk ke sungai, terus kayak mencari-cari sesuatu, tapi nggak bawa, misalkan mencari kodok atau cari ikan kan pasti bawa sesuatu, alat pancing atau jaring atau apa. Ini enggak, cuma lihat-lihat di bawah. Terus beliau naik lagi, kami ngajak ngobrol juga enggak dijawab sama sekali. Wajahnya kami semua enggak lihat, dari 10 anak itu enggak lihat sama sekali wajahnya. Setelah beliau dari sungai naik lagi, lalu jalan cepat banget sampai ke tempat asalnya dan enggak kelihatan lagi. Nah, setelah itu akhirnya kami juga mulai kembali, tapi waktu setelah kami kembali itu kami baru merasakan kayak takut gitu. Itu tadi siapa ya? Nah, yang saya pertanyakan dan teman-teman pertanyakan sampai saat ini itu, apakah sosok itu manusia yang mungkin
orang datang terus ngecek ini anak-anak ngapain sih, atau mungkin ada penjelasan yang lain seperti itu sih. Dan semenjak saat itu ya kami udah nggak pernah mencoba seperti itu lagi sih. Begitu Mas ceritanya. Itu tahun berapa Mas? Saya agak lupa, kemungkinan kalau nggak 2018, 2019. Tapi lokasinya berarti hutan ya, sungai. Ya, sungai terus ada hutan. Mas Febri, langsung deh Mas Febri. Selamat malam Mas Ronald. Selamat malam Mas Febri. Ini memang disengaja ya kalau yang saya tangkap itu. Jadi memang disengaja, memang kayak manggil gitu loh. Ya. Yeah. Jadi sosok yang sempat menampakkan dirinya, sosok yang sempat berinteraksi dengan Mas Ronald dan kawan-kawan ini kalau yang saya tangkap itu adalah memang benar-benar sosok astral ya Mas. Jadi bukan manusia gitu. Ketika kemenyan itu dinyalakan, secara otomatis sosok-sosok yang ada di situ sebenarnya langsung pada ngumpul gitu Mas. Sosok-sosok yang ada di sekitaran situ ya, itu otomatis langsung pada ngumpul di satu titik itu gitu. Walaupun kita entah membakar kemenyan atau membakar dupa gitu ya, walaupun tujuan kita istilahnya bukan memanggil, bukan menyarati ya kalau orang Jawa itu otomatis sosok-sosok yang ada di sekitar sudah tahu gitu, dan langsung berkumpul di satu titik gitu. Jadi sosok ini kalau yang saya tahu berasal dari sebuah hutan ya Mas ya masih di sekitaran situ gitu. Tapi dari jembatan itu, titik Mas Ronald dan kawan-kawan berkumpul itu, sama titik lokasi yang sosok ini diami itu ya kurang lebih 1 kiloan lah nyampe gitu. Jadi kalau yang saya lihat sosok ini tuh pada zaman dahulunya ya Mas ya, sosok ini kayak memang ya memang kayak pekerja yang di hutan-hutan gitu loh Mas. Oh, oke. Ya. Memang pekerja situ gitu pada zaman dahulunya gitu ya. Tapi ini itu tahun kapan saya kurang paham. Sosok ini masih hidup dan masih bekerja itu sampai tahun berapa saya kurang paham gitu. Jadi dia kayak mengasih tahu ya Mas, mengasih tahu kalau memang di sini itu memang ada sosok-sosok astral yang mendiami tempat ini gitu. Tapi intinya tadi sudah sempat diajak ngobrol gitu ya Mas. Halo? Iya. Iya, tadi sebenarnya sudah sempat ditanyain, Pak D lagi ngapain gitu, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Beberapa teman udah mencoba untuk Pak D, itu nggak ada tanggapan sama sekali. Bahkan ngelihat kami pun nggak sama sekali. Oh, oke. Tapi wajahnya nggak kelihatan sama sekali Mas? Wajahnya kami nggak bisa kelihatan, waktu itu terang bulan. Saya ngelihat teman saya yang jaraknya 5 meter, agak jauh gitu kan kita nyebar juga karena capek ya. Itu masih kelihatan, tapi kalau bapak itu yang kami lihat masuk ke sungai itu nggak bisa dilihat, dan kami semua nggak lihat wajahnya, itu nggak bisa gitu, kayak gelap aja gitu. Oke. Mas Feb, ini sosok astral ini memang tidak menyadari ada orang di situ. Maksudnya kayak, karena maksudnya kayak diajak ngobrol apa tuh diem aja gitu. Kayak nggak ngasih perhatian sama sekali gitu. Ini bukan tidak menyadari ya Mas ya. Tetapi memang sebagian sosok astral kalau menampakkan diri seperti itu gitu ya Mas ya, kita ajak komunikasi itu memang susah gitu. Oh, kayak Mas Febri kemarin bilang ya, sempat ketemu sama sosok yang diajak ngomong tuh, apalagi diem. Apalagi sosok ini ya Mas ya, sosok ini memang diajak komunikasi itu memang susah, dan dia sebenarnya menyadari kalau di
di situ ada aktivitas orang gitu loh Mas. Tetapi sosok ini kayak apa tuh ya udah cuek gitu loh Mas. Jadi sosok ini tetap melakukan aktivitas kesehariannya apa ya? Aktivitas kesehariannya itu seperti itu gitu loh. Jadi walaupun ada orang, walaupun ada siapa yang melihat dia gitu, sosok ini nggak gubris gitu loh Mas, nggak. Oke, nggak. Why aku tanya itu karena saya pikir kayak sebenarnya mereka pada akhirnya terlihat ya, tapi kayak di dimensi yang berbeda, saling berbeda dan sama-sama kayak oh ya udah. Ya seperti itu. Oke. Mas Ronald, terima kasih ya sudah gabung by phone malam hari ini.